warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ketidaknyamanan gangguan kesehatan pada anak. Mari kita simak bersama. Ada 7 ketidaknyamanan gangguan kesehatan pada anak. Yang pertama, malnutrisi, yang kedua diare, kemudian yang ketiga ada kejang, 4 meningitis, yang kelima anemia, 6 masalah kulit, dan yang ketujuh cacingan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hanya 4 materi saja, yang 4 materi masalah ketidaknyamanan gangguan kesehatan pada anak, yaitu malnutrisi, diare, kejang, dan meningitis. Yang pertama, malnutrisi. Untuk malnutrisi di sini merupakan suatu kondisi kekurangan gizi, ya, karena si anak ini tidak mendapatkan cukup makanan atau ya hanya mendapatkan makanan yang kandungan gizinya itu kurang, ya, seperti makanan hanya dengan tinggi karbohidrat saja, air saja, dan serat saja, ya, di dalam makanan tersebut, sehingga anak ini hanya membuat kenyang saja, ya, tetapi tidak memenuhi kebutuhan dari zat gizi untuk pertumbuhannya. Nah, pada anak sering ditemukan yang namanya kekurangan zat-zat gizi tertentu, ya. Ada yang contohnya kekurangan vitamin A, yodium, dan protein. Nah, malnutrisi di sini menyebabkan berbagai masalah, ya, pada anak, ya. Di antaranya yang pertama adalah pertumbuhan terlambat atau stunting, ya. Kemudian yang kedua, seluruh tubuh menjadi bengkak atau sering disebut kwashiorkor. Kemudian tubuhnya sangat kurus, ya, atau sering disebut marasmus. Kemudian kehilangan nafsu makan, kehilangan energi, ya, kemudian mengalami anemia, kemudian ada luka di sudut-sudut mulut, kemudian sering sekali yang namanya pilek dan infeksi lainnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, bisa dengan memberikan makanan gizi seimbang secara cukup, ya, sesuai dengan kebutuhan anak dan terjadwal, ya. Kemudian selain kita memberikan gizi yang seimbang, kita perlu menambahkan yang namanya nutrisi esensial atau fortifikasi, ya, pada makanan, misalnya zat besi, kalsium, dan vitamin. Selanjutnya kita membahas tentang diare, ya. Diare pada anak itu dapat ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar atau BAB menjadi 3 kali atau lebih dalam sehari, ya, dengan konsistensi tinja yang lebih cair seperti biasanya. Nah, saat diare, tubuh akan kehilangan cairan dan elektrolit dengan sangat cepat, ya, sehingga ya anak ini membutuhkan lebih banyak cairan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Ingat bahwa bahaya terbesar bagi anak-anak dengan diare adalah dehidrasi. Hal ini akan bertambah berbahaya jika disertai dengan muntah-muntah, ya. Nah, tanda-tanda anak ini sudah mengalami dehidrasi, ya. Yang pertama, anak ini biasanya tampak lemas dan pucat, kemudian matanya cekung, kemudian sangat kehausan, mulutnya dan bibir itu sampai kering, kemudian tubuh itu sudah terasa dingin, ya. Jumlah urin itu sedikit atau warnanya itu sudah tidak bening lagi tetapi kuning pekat. Ya, bagaimana cara pencegahannya? Ya, untuk pencegahannya adalah menjaga kebersihan lingkungan, ya, terutama sumber air minum. Pastikan air dan makanan yang dikonsumsi itu bersih dan matang. Kemudian membiasakan anak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah BAK dan BAB, juga setelah memegang benda-benda yang kotor.
Ya, kemudian memberikan anak makanan yang bergizi, kemudian memberikan anak vaksin rotavirus. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya untuk diare ya? Berikan makanan yang berkuah, lembut dan mudah dicerna seperti kayak sayur sop, sayur bening seperti itu. Kemudian pada kondisi diare itu hindari pemberian makanan yang berserat ya karena serat akan memperparah diare. Selanjutnya kita bahas tentang kejang, di mana penyebab dari kejang pada anak antara lain itu karena demam tinggi, dehidrasi, epilepsi, dan meningitis. Nah, jika anak ini mengalami demam tinggi ya di atas 37 derajat Celcius, segera redakan agar tidak mengalami kejang dengan pemberian paracetamol atau penurun panas. Nah, periksa tanda-tanda dehidrasi dan meningitis ya. Kemudian untuk kejang yang datangnya tiba-tiba tanpa adanya demam ya atau tanda lainnya, mungkin anak ini mengalami epilepsi ya, terutama jika anak tampak biasa-biasa saja ya tanpa menunjukkan ada gejala yang aneh ya, tiba-tiba kejang. Kemudian adapun intensitas waktu kejang itu juga sangat bervariasi dari beberapa detik sampai puluhan menit. Ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian tanda-tanda kejang pada anak itu seperti apa sih? Ya, di antaranya yang pertama, kedua kaki dan tangan itu kaku ya, disertai gerakan-gerakan kejut ya yang kuat ya kurang lebih selama 5 menit. Kemudian bola mata berbalik ke atas. Kemudian gigi terkatup ya, ada yang mengalami muntah, kemudian anak bisa mengalami berhenti sejenak untuk pernapasannya ya, jarang ya. Kemudian tidak bisa mengontrol pengeluaran BAB dan BAK ya. Kemudian pada kasus berat anak bisa mengalami tidak sadarkan diri. Nah, penanganannya apa saat terjadi kejang pada anak? Ya, penanganannya adalah yang pertama, letakkan anak di lantai atau di tempat yang luas, yang datar ya. Pastikan tidak ada benda-benda di sekelilingnya ya agar tidak terbentur ya si anak ini pada saat kejang. Kemudian jika disertai muntah, posisikan anak itu tidur miring ya atau menyamping agar tidak tersedak. Longgarkan pakaian ya yang dikenakannya ya, terutama bagian leher, kemudian perut ya, kaos kaki ya. Kemudian jangan tahan gerakan tubuh anak pada saat kejang itu terjadi, biarkan saja. Kemudian jangan masukkan benda apapun ke mulutnya kecuali atas saran dari dokter ya. Kemudian untuk yang keempat adalah meningitis. Meningitis ini merupakan radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah, cara penularannya yang pertama karena virus ini bisa melalui perantara udara dari orang yang batuk dan bersin yang mengalami meningitis. Kemudian yang kedua karena bakteri dapat disebarkan jika anak itu tinggal bersama, ya disentuh atau dicium oleh si penderita meningitis itu. Kemudian apa tanda dan gejalanya? Yang pertama demam dengan kaki dan tangan ya, dingin ya. Kemudian kaki pada leher atau tubuh ya. Kejang, muntah, napas menjadi cepat, mengantuk atau sulit bangun, mohon maaf. Kemudian menangis, merintih, mengerang yang tidak seperti biasanya. Selanjutnya rewel ya atau mudah marah. Kemudian ada yang muncul bintik atau ruam ya di kulit. Kemudian tidak mau makan ya, lesu, wajahnya pucat ya. Kemudian ada yang muncul benjolan lunak di kepala. Nah, seringkali adalah anak mengalami sensitif pada cahaya. Nah, jika mengalami tanda gejala di atas yang tadi saya sampaikan, disarankan untuk segera membawa anak ke IGD rumah sakit. Ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yaitu mencuci tangan yang bersih sebelum makan dan setelah ke toilet.
ya, atau setelah memegang hewan peliharaan. Kemudian menjaga stamina ya, daya tahan tubuh ya, dengan makan makanan yang bergizi, dengan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Kemudian pemberian imunisasi vaksin meningitis ya, ini merupakan tindakan yang tepat ya, terutama di daerah yang memang diketahui rentan ya akan wabah meningitis. Terima kasih sudah menyimak materi saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.